Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Singapura jelas dipandang sebagai agresor di tanah Nusantara. Negara maju, negara dengan destinasi wisata kota yang terbaik. Namun Singapura bukan negara yang tepat untuk menikmati hidup dan menjalani hari tua. Karena jika tidak, maka Singapura akan hilang selama-lamanya dari peta dunia. Kita semua pasti sudah tahu bahwa Singapura adalah salah satu negara yang memiliki ekonomi kuat, bukan saja untuk ukuran Asia Tenggara atau Asia, tapi juga di dunia. Dan sudah terlalu banyak jurnal ilmiah atau konten yang membahas, bahkan menganalisis, mengapa Singapura menjadi negara maju. Jawabannya banyak tersedia di mesin pencarian Google atau di YouTube. Mayoritas orang melihat dari posisi strategisnya di Selat Malaka. Ada yang bilang karena tata kelola negara Singapura yang akuntabel. Bahkan ada juga yang bilang Singapura maju karena model kepemimpinan tangan besi Lee Kuan Yew. Di video kali ini, kami tidak akan fokus pada jawaban-jawaban tersebut. Kami mencari jawaban lain dan menitikberatkan dari sudut pandang psikologi sosial, sekaligus memperkuat argumen Profesor Salim Said mengapa Singapura menjadi negara maju. Kami menarik kesimpulan bahwa Singapura memang dipaksa dan harus menjadi negara maju. Karena jika tidak, maka Singapura akan hilang selama-lamanya dari peta dunia. Bagaimana bisa? Baiklah, Singapura jelas bukan merupakan fenomena yang anomali karena banyak negara-negara yang jauh lebih kecil dari Singapura dan tercatat sebagai negara maju. Di Eropa ada Luxembourg, ada Swiss, ada juga Monaco. Di benua Asia ada Qatar, ada Brunei, ada Bahrain. Bedanya, negara-negara kecil di Asia ini memiliki resources yang signifikan, khususnya minyak. Kita semua tahu bahwa Brunei memiliki cadangan minyak yang cukup besar, begitu juga Qatar dan Bahrain. Sementara Swiss dan Luxembourg memang terkenal sebagai negara dengan jasa layanan keuangan kelas dunia. Pertanyaannya bukan mengapa Singapura menjadi negara kuat, tapi mengapa Singapura harus menjadi negara kuat. Sejak keluar dari Federasi Malaysia tahun 1965, Singapura memulai sejarahnya. Negara ini berkembang dari negara terbelakang menjadi negara maju. Iya, di awal-awal kemerdekaannya, Singapura merupakan negara yang penuh dengan gelandangan dan pemukiman kumuh. Kini, negara ini menjelma menjadi salah satu negara terbaik di dunia dalam berbagai aspek. Bagaimana bisa Singapura sebagai sebuah negara kecil tanpa sejarah masa lalu yang agung? Tanpa resources, tanpa minyak, tanpa sawit, tanpa pertambangan batu bara, bisa menjadi sebuah negara dengan kekuatan ekonomi kuat di Asia bahkan dunia. Jika jawabannya karena posisi strategisnya di Selat Malaka, kurang strategis apa Pulau Sabang di Aceh atau Pulau Batam di Kepulauan Riau? Jika bicara soal tata kelola negara yang akuntabel, Malaysia dan Brunei di awal tahun 80-an juga baik. Kemudian jika kemajuan Singapura dinilai karena model kepemimpinan tangan besi Lee Kuan Yew, kurang tangan besi apa Suharto atau Ferdinand Marcos dari Filipina? Lalu, mengapa negara-negara di Asia Tenggara yang resourcesnya jauh lebih melimpah tidak mampu menyamai negara Singapura? Mari kita simak argumen Profesor Salim Said. Kenapa Singapura maju? Karena ada yang mereka takuti. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Lebih dari 5 juta populasi Singapura, yang mana hampir 80% merupakan etnis Tionghoa. Imigrasi orang-orang Tionghoa dari daratan Cina ke Singapura bermula sejak era Sriwijaya.
Namun perpindahan secara besar-besaran dimulai sejak kedatangan penjajah Eropa. Ketika Thomas Stamford Raffles membangun pelabuhan baru untuk Inggris yang kemudian berkembang pesat. Seiring dengan itu, orang-orang Cina daratan semakin banyak berdatangan hingga akhirnya menjadi mayoritas di negara kota itu. Dari aspek sejarah, jauh sebelum penjajah Eropa datang ke Nusantara, wilayah Singapura dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kesultanan Aceh, Kesultanan Malaka, Kesultanan Riau, dan juga Kerajaan Johor, hingga akhirnya digilir oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Artinya, para elit politik Singapura menyadari bahwa secara historis mereka tidak memiliki akar sejarah di wilayah tersebut. Di sebelah utara Singapura ada Malaysia yang merupakan negara mayoritas Melayu. Di selatan Singapura ada Indonesia yang 90% lebih penduduknya merupakan pribumi Nusantara. Dua negara yang mengapit Singapura ini merupakan negara dengan populasi Islam terbesar di dunia, kontras dengan situasi di Singapura. Apalagi secara kultural, dua negara ini memiliki jejak yang valid di wilayah yang dulu dikenal sebagai Tumasik itu. Singapura jelas dipandang sebagai agresor di tanah Nusantara. Dari sini bisa kita simpulkan potensi ancaman bagi Singapura. Yang pertama, Singapura merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah pendatang dari Cina. Diapit oleh negara-negara yang berakar di bumi Nusantara. Yang kedua, Singapura sebagai negara yang mayoritas penduduknya bukan Islam, diapit oleh negara-negara yang mayoritas Islam. Tentu saja, dua hal itu adalah ancaman bagi Singapura. Iya, Singapura maju karena dikelilingi oleh negara-negara yang secara sosio-historis berbeda dari mayoritas orang Singapura. Oleh karena itu, maka Singapura tidak bisa beristirahat. Setiap hari, para pengambil kebijakan negara itu terus memikirkan strategi apa yang tepat, menganalisa situasi, bekerja keras untuk bertahan. Negara itu tidak bisa tidur nyenyak, karena harus memikirkan bagaimana mereka bisa survive di tengah kepungan negara-negara yang sewaktu-waktu bisa memaksakan supremasinya. Seorang tokoh militer Romawi pernah berkata, "Civis pacem para bellum." Jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Hidup dengan dikelilingi negara-negara yang berpotensi sebagai ancaman, maka mau tidak mau, Singapura harus mengasah kemampuannya. Semakin besar potensi ancaman yang datang, maka secara alamiah, sebuah negara harus memperkuat diri. Singapura menyadari bahwa pertahanan yang kuat bukanlah dengan militer atau perang semesta, karena memang mereka tidak memiliki kemampuan itu. Wilayahnya terlalu kecil untuk metode perang klasik. Populasinya terlalu sedikit untuk pertahanan semesta. Makanya strategi Singapura adalah penguatan ekonomi yang dimulai dengan kebijakan luar negeri yang fleksibel, termasuk mengakomodasi kepentingan Amerika Serikat dan Eropa. Hasilnya, pertama, Singapura menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia, mencapai $65.000 di atas Qatar dan Hong Kong, dan menjadi yang kedua di dunia di bawah Swiss. Yang kedua, pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan tersibuk di dunia, nomor 2 di bawah Shanghai. Yang ketiga, Singapura menjadi negara dengan indeks pembangunan manusia tertinggi di Asia Tenggara. Dan yang keempat, dalam indeks kemakmuran, nilai Singapura juga mencapai poin tertinggi di Asia Tenggara. Belum lagi pelayanan kesehatan kelas dunia, transportasi publik paling baik, kota yang bersih, tanpa sampah dan pemukiman kumuh. Namun demikian, di balik kemegahan Singapura meningkatkan kualitas negaranya, ada konsekuensi logis yang harus dipikul. Ada sisi kelam yang harus mereka bayar. Pertama, kedisiplinan masyarakat Singapura menjadi bumerang yang mengubah mereka seperti mesin. Hidup hanya untuk bekerja. Meski usia pensiun sampai 62 tahun, namun di Singapura lansianya masih harus bekerja melebihi batas usia pensiun, khususnya untuk masyarakat yang bukan kalangan atas.
Yang kedua, harga-harga yang mahal di mana-mana. Singapura menempati posisi sebagai kota paling mahal di dunia selama 5 tahun berturut-turut. Hasil survei Worldwide Cost of Living menunjukkan Singapura berada di peringkat pertama, disusul oleh Paris di posisi kedua, dan Hong Kong di posisi ketiga. Ketiga, para pelajar Singapura tidak sesantai di Indonesia. Materi pendidikan untuk anak SMP di Indonesia telah diajarkan sejak SD di Singapura, karena memang tuntutannya dilatih untuk bekerja keras sejak dini. Yang keempat, pilihan liburan hanya di mall atau wisata kota. Karena kecilnya negara itu, maka untuk liburan mereka harus ke luar negeri. Tentu bukan masalah bagi kelas atas, tapi menjadi masalah bagi keluarga yang biasa-biasa saja. Yang kelima, CCTV di mana-mana. Orang Singapura sangat terkontrol, yang mana itu baik, namun juga bisa menjadi sangat membosankan. Karena persaingan hidup yang sangat tinggi, maka jangan heran jika tekanan hidup di Singapura juga tinggi. Stres dan depresi menjadi lumrah bagi masyarakat urban. Banyak orang memilih hidup sendiri tanpa menikah. Kurangnya cinta dan kasih sayang membuat kehidupan mereka sangat gersang. Singapura memang negara maju, negara dengan destinasi wisata kota yang terbaik. Namun Singapura bukan negara yang tepat untuk menikmati hidup dan menjalani hari tua. Itulah konsekuensi yang harus dibayar. Namun, cepat atau lambat, pemerintah Singapura pasti akan membenahi. Negara ini sudah terlatih untuk bertahan, dan kemampuan mereka untuk menjadi yang terbaik tidak perlu diragukan. Begitu menurut pendapat kami. Jika kalian punya pendapat berbeda, silakan komen di bawah.